Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi ada 3 definisi Syawal. Selamat menyimak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah kita bisa masuk ke bulan Syawal. Setelah sebulan penuh kita melalui madrasah Ramadan. Ramadan yang mulia, Ramadan istimewa, Masya Allah. Apa sih sesungguhnya arti kata Syawal? Arti kata Syawal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syala yang berarti irtafa'a, naik atau meninggi. Orang Arab biasanya berkata sala al-mizan, naik timbangan. Iza irtafa'a, apabila ia telah meninggi. Syekh Alamuddin Asy-Syakhawi di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Syawal berasal dari kata salatib ibilu aznabaha lil tarok, yang artinya unta itu mengangkat ekornya untuk kawin. Jika kata Syawal dijamakan menjadi Syawawil dan Syawalat, bulan Syawal merupakan salah satu bulan sunnah untuk menikah. Seperti yang dikisahkan dalam hadis Muslim dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Hadis riwayat Muslim An-Nasa'i. Maka banyak lazim ya hingga hari ini umat Muslim itu banyak yang akhirnya menikah di bulan Syawal karena memang mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Definisi Syawal yang pertama adalah irtafa'a, naik atau meningkat. Pasca Ramadan, setelah kita melewati madrasah Ramadan, maka diharapkan di bulan Syawal ini bertambah, makin meningkat berbagai amal kebaikan. Yang pertama, meningkat iman kita kepada Allah, bertambah yakin akan luasnya rahmat Allah, bertambah dekat dengan kasih sayang Allah. Iman, keyakinan kita kepada Allah semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang kedua, ibadah. Ibadah kita pun makin meningkat kualitas dan kuantitasnya karena sudah dibiasakan di bulan Ramadan kemarin, di mana ibadah wajib, ibadah sunnah, semua dikerjakan dengan penuh semangat. Maka di bulan Syawal itu akan terus bersemangat bertambah kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga, senantiasa berusaha meningkatkan amal soleh, amal-amal kebaikan yang sudah ditempa di bulan Ramadan kemarin, maka di bulan Syawal berbagai peluang-peluang kebaikan diambil, ditingkatkan, berusaha dilakukan, dan dipraktekkan setiap waktu, dimanapun. Sodakohnya pun ada upaya untuk meningkatkan kuantitas sodakoh, kualitas sodakohnya semakin baik. Yang itu pun dilatih di tempat di bulan Ramadan kemarin. Masuk ke bulan Syawal, ada sodakoh, peluang-peluang kebaikan yang bisa membantu orang lain, meringankan beban saudara kita, tetangga kita, kenalan kita. Itu dengan semangat dilakukan di bulan Syawal. Dan yang kelima, itu semakin indah akhlaknya, semakin meningkat kualitas akhlaknya. Berbuat baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada sesama, kepada makhluk Allah yang lainnya, itu landasannya karena iman kepada Allah, karena akidah Islam. Maka jika landasannya karena Allah, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak, melayani dengan sepenuh hati. Jika landasannya ke Allah, maka jauh dari rasa mengeluh, jauh dari rasa yang negatif.
mental health dan sebagainya. Jadi akan terhindar jika semuanya dilandasi karena Allah. Dan itu bisa dilakukan di bulan Syawal ini dengan semangat meningkatkan berbagai kualitas hablum minallah dan hablum minannas. Insya Allah. Kemudian makna Syawal yang kedua adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Jadi Syawal ini adalah awal semangat baru untuk memulai rencana baik, membuat target, planning hidup lebih optimis. Setelah Ramadan kemarin didetoks berbagai racun-racun hati, berbagai racun yang ada di tubuh kita, maka memasuki bulan Syawal merayakan kemenangan dengan penuh semangat baru. Memulai berbagai rencana baik, menyelesaikan masalah-masalah yang sempat tertunda, itu ibtida'il khair, permulaan yang baik ya di bulan Syawal. Jadi Syawal inilah saatnya menulis lembaran baru kehidupan dengan tinta-tinta kebajikan, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain dan setiap makhluk yang berbagi kehidupan di bumi ini. Semoga jiwa yang telah kembali suci pada kesucian dapat terus dipelihara dan segala tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi semesta. Itulah makna dari Idul Fitri ya. Kembali kepada fitrah kesucian, kembali dan semangat merayakan kemenangan untuk menundukkan hawa nafsu. Permulaan yang baik. Arti Syawal yang ketiga adalah istimrar, berkelanjutan, istiqomah. Maka melanjutkan kebiasaan baik kita selama Ramadan, istiqomah menjalankan berbagai amal soleh. Dan Allah sampaikan kabar gembira bagi orang istiqomah di dalam Quran Surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi balasan bagi orang yang mampu beristiqomah dalam beramal kebaikan lillahi ta'ala karena Allah semata, itu adalah surga. Akan diberikan kabar gembira di akhirat kelak, yaitu surga. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali, dan neraka, na'udzubillah, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, Syawal itu bermakna memiliki definisi istimrar, berkelanjutan, istiqomah, melanjutkan berbagai kebaikan yang sudah pernah dilakukan, sudah dibiasakan menjadi habits, menjadi kebiasaan di bulan Ramadan kemarin untuk diteruskan di bulan Syawal. Semata karena ingin meraih ridho Allah, semata untuk fokus agar ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Karena rahmat dan ampunan Allah adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Jika Allah sudah ridho, jika Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, maka segala hajat yang ingin kita capai akan dimudahkan. Segala rintangan akan Allah permudah jalannya untuk menghadapinya. Kuncinya kalau kita dapat ridhonya Allah.
Dan itu hanya bisa diraih kalau kita berusaha untuk istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah di bulan Syawal ini. Bagaimana cara agar istiqomah selama Ramadan? Bagaimana agar istiqomah pasca Ramadan untuk senantiasa melaksanakan berbagai kebaikan setelah Ramadan? Istiqomahnya seperti apa? Di video berikutnya. Sekian yang bisa disampaikan terkait dengan definisi. Ada 3 definisi bulan Syawal. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Jika postingan ini bermanfaat, maka silakan like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum.